Baby Pelanggan Open juara 2 SBS Purwokerto, juara pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali Sobat MBeta Farm ya, bersama saya Aris Cupang. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya berada di kota Tegal Slawi ya, di Kabupaten Tegal Slawi. Di sini sedang berlangsung ya Liga Ngapak volume kedua. Jadi ini adalah serian yang kedua dari kontes cupang di wilayah Ngapak ya, dimana pada hari ini diselenggarakan oleh Madusari Beta Tegal ya. Bagaimana keseruannya, berapa banyak pesertanya, silakan teman-teman ya simak terus ya video ini, jangan di skip-skip, jangan dilompat-lompatin, supaya informasi yang saya sampaikan bisa teman-teman terima dengan sempurna. Yuk. Ya Sobat MBeta Farm, pada kesempatan kali ini kita turun dengan mengatasnamakan tim SBS Purwokerto. Karena ini sistemnya liga teman-teman ya, jadi sudah ada liga yang pertama, ini liga yang kedua, nanti ke depan akan ada lagi liga ketiga dan seterusnya. Dimana lokasinya itu di daerah yang bahasanya Ngapak teman-teman ya. Jadi kemarin habis di Bumi Ayu, terus hari ini di Tegal ya. Besok rencananya bisa ke Pemalang dan juga Purwokerto. Dan hari ini teman-teman, kita tim SBS Purwokerto menurunkan 10 amunisi untuk berpartisipasi di Liga Beta Ngapak. Yang dimana pada kesempatan kali ini yang jadi EO-nya itu Madusari Beta Tegal ya, komunitas cupang di Kabupaten Slawi. Jadi buat teman-teman mungkin daerah Tegal dan sekitarnya bisa bergabung ya ke Madusari Beta Tegal. Di kontes kali ini teman-teman, itu ada 4 orang juri yang bertugas. Yang pertama juri dari Tegal, itu ada Mas Andi. Kemudian juri dari Bumi Ayu ada Mas Gajut. Kemudian ada juri dari Purwokerto Mas Siko. Dan juri dari Pekalongan Mas Iwan ya, yang dimana kontes kali ini itu juga ditayangkan secara live streaming saat penjuriannya. Jadi ikan masuk entry tapi peserta tidak boleh menyaksikan penjurian. Jadi penjuriannya itu live streaming via Facebook dan Instagram. Ada banyak kelas teman-teman ya yang dikonteskan pada kontes cupang kali ini di Tegal. Ada 27 kelas teman-teman ya, jadi ini cukup lengkap ya. Dan di kontes kali ini juga ada kelas untuk ikan cupang modern ya, seperti Blue Rim, FCCP, kemudian Black Series, itu ada kelasnya tersendiri ya. Jadi pas banget buat teman-teman mungkin yang baru aja memulai ya hobi di ikan cupang, ini sudah ada kelas-kelas modern. Dan lokasinya itu ada di sebuah kafe ya di Kota Slawi, dimana kita itu berangkat hari ini start dari Purwokerto itu jam 7 pagi teman-teman ya. Tapi karena jalanan cukup padat, jadi kita sampai di Slawi itu sekitar jam 10-an kita sudah sampai. Kemudian tim langsung setting air. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau ikut kontes, sebelum mengambil formulir pendaftaran, teman-teman itu siapin airnya dulu. Nah, kita pengalaman yang sudah-sudah teman-teman ya. Jadi kalau dari Purwokerto kita ikut kontes di daerah Pantura, biasanya itu ikan tidak sesuai, tidak cocok dengan airnya ya, karena beda lokasi. Jadi kita bawa air dari Purwokerto teman-teman ya. Kita bawa air 2 galon. Itu khusus untuk kontes di Tegal ini. Jadi kita bawa air, kemudian kita setting, kita minta toples yang masih kosong dari panitia, karena di kontes kali ini pakainya toples 4 liter teman-teman ya. Kita setting dulu airnya, tadi kita bawa dari Purwokerto, kemudian kita kasih garam. Ngasih garamnya
Kalau saya memang agak banyak teman-teman ya, karena demi keamanan ikan cupang itu sendiri. Dan biasanya saya cicipin ya, yang penting jangan terlalu asin, tapi airnya itu sudah berubah nggak jadi tawar. Nah itu harus benar-benar pas teman-teman ya, karena itu kunci settingan air ya. Kemudian ketika air sudah siap, kita aklimasi dulu teman-teman. Cupangnya itu ditaruh di air yang ada di toples tersebut, tapi jangan langsung dilepasin, diaklimasi dulu. Tujuannya supaya suhunya itu biar sesuai. Biasanya ciri-ciri kalau sudah sesuai itu plastiknya mengembun. Begitu teman-teman ya. Kalau sudah sesuai baru kita lepas. Kemudian setelah dilepas jangan langsung disetorin ke panitia teman-teman. Dilihat ikannya. Kalau ikan terlihat gelisah, jadi lari ke sana kemari, biasanya dia lapar. Nah, kita kasih pakan dulu. Biasanya kalau panitia kontes itu selalu menyediakan pakan teman-teman ya. Dan biasanya pakan yang disediakan itu jentik nyamuk. Jadi kita ambil dulu pakannya, kemudian kita kasihkan ke ikan cupang yang mau ikut turun kontes. Ketika dirasa ikan cupang sudah siap, sudah tenang, tidak lagi gerasa gerusu, pemanasan sebentar ya, kemudian baru kita daftarkan. Kebetulan kita dapat nomor urut kecil di bawah 100 ya, mulai dari 79 sampai dengan 88 ya, karena kita turun 10 ikan. Nah, karena ini kontesnya tidak boleh disaksikan saat penjurian dan lokasi tempat berjalannya kontes itu penuh banget, jadi kita dan tim memutuskan untuk cari tempat di luar. Akhirnya kita jalan-jalan deh. Nah, ini teman-teman enaknya kalau kontes di luar kota, kita bisa jalan-jalan ya. Jalan-jalan, cari makan dulu ya. Kemudian kita baru istirahat. Kita memutuskan untuk istirahatnya di Masjid Agung Kabupaten Tegal ya, di Slawi. Masjidnya Masya Allah ya, luar biasa, gede banget dan tempatnya itu nyaman banget ya. Dan walaupun masih ada renovasi, tapi tetap tidak mengganggu kenyamanan jamaah. Jadi buat teman-teman misalnya ke Slawi, Tegal, jangan lupa ya mampir di Masjid Agungnya. Itu lokasinya ada di Bundaran Tugu Poci ya. Jadi kalau kota Slawi itu terkenal dengan teh pocinya. Jadi teman-teman kalau ke Slawi juga harus nyobain nih teh poci yang sangat khas dari Slawi. Kita istirahat di situ sampai asar, kemudian setelah asar kita menuju lagi ke lokasi kontes. Dan ternyata teman-teman penjurian itu belum selesai ya, jadi masih pemilihan nominasi. Kita tim memutuskan yaudah kita jalan-jalan lagi deh. Akhirnya kita mampir ke sebuah kafe ya, warung kopi ya. Nah, di tempat tersebut ternyata malah lagi ada promo teman-teman ya. Jadi Masya Allah, rezeki luar biasa. Dapat dimsum itu harganya cuma Rp1.000 saja. Waduh, Masya Allah rezeki ya. Jadi akhirnya kita dan tim memutuskan untuk berhenti ngopi-ngopi dulu sambil menikmati dimsumnya, sambil kita pantau live penjuriannya. Nah, setelah kita pantau terus live penjuriannya, ternyata sampai mau maghrib itu belum selesai juga teman-teman ya. Jadi ini kontes regional tapi berasa nasional ya, luar biasa. Karena banyak kesalahan size, kemudian salah kelas, jadinya panitia harus mindah-mindah ikan tersebut. Akhirnya karena sampai mau maghrib belum selesai, kita putuskan kembali ke Masjid Agung Slawi. Kemudian kita sholat berjamaah dulu di tempat tersebut. Setelah Isya kita OTW lagi, ternyata masih belum selesai teman-teman ya. Penjuriannya ya, itu selesainya sampai jam 8.15 menit. Ternyata setelah penjurian selesai pun nggak bisa langsung pulang, nggak bisa langsung bungkus ikan ya. Masih harus nunggu rekap karena ini liga, jadi poin-poinnya dihitung teman-teman ya. Nah, akhirnya sambil menunggu pembagian piala dan juga pengumuman pemenang dan poinnya, kita sambil membungkus ikan. Jadi buat teman-teman yang bungkus ikan, ini adalah hal yang harus dilakukan hati-hati supaya ikan itu tidak sobek, tidak loncat. Jadi teman-teman harus hati-hati dan tenang. Begitu teman-teman ya. Setelah kita selesai bungkus ikan, sebelum dibungkus kita kasih TBF dulu teman-teman ya ikannya, supaya ikannya itu tetap sehat, tetap fit. Jadi kita kasih TBF beberapa tetes dulu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ikut kontes jangan lupa bawa TBF-nya ya.
Jadi setelah selesai kontes, dimasukin ke plastik, ikannya dibungkus, itu dikasih TBF dulu supaya ikan tetap fit, tetap sehat. Nah, akhirnya jam 9 malam panitia membagikan pialanya teman-teman ya. Dan alhamdulillah dari 10 entry dari tim SBS Purwokerto, kita bisa mendapatkan 5 juara teman-teman ya. Kita dapat juara 3 di reguler kelas plakat bebas gelap. Kemudian kita dapat juara 1 dan 3 di kelas yang sama, yaitu baby plakat marble fancy koi. Kita dapat juara 1 dan 3, bahkan yang juara satunya itu masuk nominasi GC baby class. Kemudian kita juga dapat di original class yang plakat bester best girl dan juga di baby plakat open. Alhamdulillah kita bawa 5 piala atas nama tim SBS Purwokerto, dan saat ini kita menduduki peringkat ke-10 dengan raihan 18 poin, dan nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di layar teman-teman ini untuk perolehan poinnya. Jadi begitu teman-teman ya. Terima kasih buat Madusari Beta Tegal atas suksesnya kontes Liga Beta Ngapak ini. Oh ya, totalnya ada 316 entry dari panitia, infonya seperti itu. Jadi cukup keras teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali buat tim Madusari Beta Tegal. Sobat MBTA Farm ya, alhamdulillah kita sudah selesai ikut kontes Liga Beta Ngapaks ya yang berlangsung di Selawi Tegal ya. Dan alhamdulillah kita turun atas nama tim SBS Purwokerto. Kita berhasil menggondol 5 piala ya. Dan teman-teman yang lain ya, silahkan ya tetap ikut kontes cupang karena banyak sekali manfaatnya yang bisa teman-teman dapatkan ya. Selain dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat kenalan ya, dan masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa teman-teman dapatkan saat mengikuti kontes. Kalau bisa juara, itu juga bisa membawa pengaruh baik buat teman-teman, terutama ketika teman-teman ingin menjual ikan cupang hasil ternak teman-teman sendiri ya. Jadi tetap semangat, silahkan ikut kontes yang terdekat di kota teman-teman ya. Saya Aris Cupang mohon pamit dari channel MBTA Farm. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.